Oke, kita nonton video ini ya sebentar. Dalam ulumul Quran itu ada Israiliyat gitu Pak Munim. Dan itu oleh dalam hadis itu tentang Israiliyat itu sudah di warning bahwa la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu kan begitu. Jangan langsung diterima, jangan langsung ditolak. Nah, Pak Munim sendiri ketika menggunakan referensi kitab-kitab suci yang lain, itu apa terganggu dengan hadis itu Pak Munim, atau ada rekonstruksi dari pemahaman hadis itu tadi? Karena mengingat tadi Pak Munim tentang Ibnu Abbas itu kan ketemu gitu loh. Jadi hadis tentang penerimaan Israiliyat itu juga sama begitu Pak. Pak Munim, itu aja. Terima kasih Pak. Ya, baik. Yang pertama saya kita dengar ya apa kata Munim Siri ya, apa pengakuan dia ya mengenai ayat Al-Quran. Kita lanjutkan. Urut dari awal ya. Tadi Mas Abdurrahman Moksid pertanyaannya tentang Mushaf Utsmani. Saya kira itu pertanyaan yang yang lama sekali memang menggoda saya, dan bisa Anda lihat betapa antusiasmenya saya menulis tentang tema ini, tentang apakah Mushaf Utsmani ini adalah teks, maksudnya mushaf yang sampai kepada kita itu adalah Mushaf Utsmani yang dulu dirancang oleh Utsman. Itu satu soal. Tapi soal yang lain adalah bagaimana reaksi para sahabat terutama terhadap inisiatif Utsman, atau bahkan produk dari inisiatif Utsman untuk mengkodifikasi Al-Quran. Saya kira saya tidak perlu mengulang ya, karena Anda bisa lihat dalam buku itu bahwa banyak sahabat itu memang mempersoalkan tentang kelengkapan atau integritas dari mushaf yang diinisiasi oleh Utsman ya. Banyak sahabat yang seperti bisa Anda lihat di buku itu yang komplain bahwa ada beberapa ayat yang hilang, ada surat yang lebih pendek dibanding yang pernah mereka baca pada zaman Nabi. Tetapi yang juga menarik, tadi juga Mas Abdurrahman Moksid sudah menyebutkan, itu ternyata kodeks yang dimiliki sahabat pada saat itu juga tidak sepenuhnya merefleksikan mushaf yang disusun oleh Utsman, ya kan? Tadi disebutkan kodeksnya Ubay gitu. Ada kodeks punya Ibnu Mas'ud ya, yang menyebutkan bahwa tidak ada surat Al-Fatihah dan dua surat terakhir Al-Mu'awwidhatain itu tidak termaktub dalam kodeksnya Ibnu Mas'ud ya. Jadi sebenarnya ada 5 surat yang kontroversial, di samping surat-surat yang dianggap lebih pendek dibanding yang pernah mereka baca di Quran. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah ini memang tidak ada dalam kodeksnya Ibnu Mas'ud. Yang kedua adalah dua Mu'awwidhatain itu, surat ke-14 dan surat ke-13. Itu juga tidak ada dalam kodeksnya Ibnu Mas'ud. Jadi itu ada 3 surat yang dianggap bermasalah karena tidak ada dalam satu kodeks gitu. Ya kita dengar tadi ayat hilang, ya, ayat yang berbeda panjang pendeknya, ya. Kemudian ayat-ayat yang bermasalah. Kenapa? Karena tidak ada dalam satu kodeks yang sama. Bingung kan lo? Oke, kita dengerin. Tapi memang dijelaskan oleh para ulama belakangan bahwa ya ngapain perlu ada surah Al-Fatihah, kan surah Al-Fatihah sudah hafal semua kayak gitu-gitu. Tapi kan itu kan semacam jawaban apologetik ya. Nah, 2 surat yang lain yang tidak ada di Quran itu, pertama itu disebut dengan surat Khalaq ya. Sekarang sudah ada beberapa kawan di sini yang mencoba untuk merekonstruksi 2 surat yang hilang dalam Al-Quran ya. Yang pertama surah Hafs dan surah Khalaq ya. Nah, dan mereka mencoba rekonstruksi surah itu, berarti mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah, tapi firman orang-orang Islam sendiri ya. Firman dari orang-orang Islam sendiri ya, membuat seperti itu. Akhirnya apa?
malah tambah kacau. Tapi jadi kita jangan heran, nanti beberapa minggu kemudian udah belaga lupa, firman Allah tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, gitu.